pemberitaan ini semakin sulit nggak mencari ART? Kan kabarnya juga ada yang mengatakan kalau Mbak Erin sudah diboykot dari yayasan-yayasan untuk mencari ART. Sudah di blacklist nih Mbak dari yayasan-yayasan. Ini ya, Tapi nggak kesulitan lagi Mbak ya? satu contohnya nih. Boleh diinformasikan Mbak Erin, ini baju siapa? Ini bajunya Lova anak saya. Baju putri beliau yang paling kecil. Itu tadi saya katakan. Klien kami ini, Bu Erin ini, itu menjalankan apa yang menjadi naluri dan nurani dari seorang ibu yang saya yakin pasti didukung juga oleh ibu-ibu, emak-emak se-Indonesia gitu loh. Bagaimana baju anaknya dipakai oleh orang lain. Dan nggak cuma sekedar itu, ini Kenzi, putra dari klien kami ya. Agak naik juga. Oh, ini dia. Yang dimana di fotonya tanpa izin dan tanpa hak dari si pemilik akun yang kami duga keras adalah seseorang yang berinisial H, ya, karena di sini jelas namanya ya, nama akunnya ya. Nah, fotonya diupload di sosial media, di Facebook tanpa izin dan hak, lalu juga dengan caption, nemenin suamiku masak dulu, mana habis cukur rambutnya, gantengnya maksimal. Nah, pertanyaan saya, apa putranya klien kami ini suaminya orang yang memiliki akun tersebut gitu kan? Ini kan jelas. Nah, gitu. Erin, tapi dari anak-anak pernah negur langsung nggak Pak ke Kak sendiri setelah ada kejadian ini? Anak saya nggak tahu, jadi saya yang tahu. Tapi setelah ini udah heboh akhirnya. Berapa lama sih? Tapi dia suka foto-foto gitu-gitu memang. Tapi anak saya cuman ya itu si mbaknya suka minta-minta saya foto gitu. Nah, ini contohnya nih. Ini contohnya. Ini sudah berlangsung ya berapa lama? Dia tinggal di rumah itu udah 3 minggu, sekitar 3 minggu lah. Jadi sering minta foto, ya ganggu lah privasi kita. Tapi Mbak Erin sudah pernah menasihati jangan foto. Ya, itulah. Dan makanya. jawabannya dia apa? Ya, dia cuma diam. Makanya kan atas dasar tersebut, klien kami minta pihak yayasan bertanggung jawab untuk mengganti. Mbak Erin, kalau Lova sendiri gimana yang bajunya dipakai itu? Bajunya sekarang gimana? Sekarang udah ya Udah dibangkar apa belum? Ada. Tapi dia masih mau bukti. pakai atau gimana? Enggak, pakai. Mbak Erin, tadi sempat belum dijawab. Itu benar nggak katanya diboykot dari yayasan mencari ART? Enggak sih. Apa urusan? Enggak ada urusannya. Tapi sudah dapatkan penggantinya Sinera ini Enggak belum? ada. Sudah diproses di bebek bobotnya? Iya, lebih hati-hati lagi. Sekarang jumlah tim Mbak Erin ada berapa? Ada 3. Itu pengetanya dari yayasan yang berbeda ya. Oh ya beda. Tolong dipahami dari yayasan yang lain. Tapi ada statement dari yayasan yang sebelumnya mengatakan bahwa udah ngasih 3 kali orang tapi diganti-ganti terus. Enggak pernah, belum pernah sama sekali. Belum pernah diganti sama sekali. Maksudnya ini kan laporannya berarti terkait dengan konten yang ruang privasi tidak untuk konten media ini. Apakah laporan hari ini hanya itu atau juga somasi terhadap laporan yang dugaan penganiayaan itu? Oh, kalau somasi nanti mungkin Kang Erik pada yayasan ya. Jadi kami juga secara resmi membuatkan atau akan melayangkan segera somasi terhadap pemilik yayasan. Mungkin Kang Erik coba perlihatkan nanti abang baca. Nah, bacain. Oke, dijelaskan Bang. Ya, pada intinya somasi ini saya bacakan ya. Jauh. Bahwa klien kami memiliki beberapa alat bukti yang kiranya memenuhi persyaratan menjadi suatu pembuktian secara perundang-undangan. Yang kedua, bahwa sebagaimana dimaksud pada poin 1 di atas, adapun ditemukannya dan atau dapat dilihat di media sosial melalui akun Niada Manik 7 dan di beberapa media elektronik yang kesemuanya itu pada intinya secara tegas dan jelas serta terang benderang adanya suatu kalimat dan atau suatu pernyataan yang dapat diketahui oleh khalayak publik dan atau diketahui secara umum. Demikian pula hal tersebut terkesan dapat dikatakan menggiring opini dan atau suatu narasi bahwa peristiwa tersebut benar telah terjadi. Ya. Dan ketiga itu bahwa sebagaimana dimaksud pada poin 1 di atas, kiranya sangatlah jelas dan terang benderang adanya bahwa saudari dalam hal ini yang kita somasi adalah yayasan dan pemilik akunnya ya, Ibu Niada Manik itu punya
bahwa sebagaimana dimaksud pada poin 1 dan poin 2 di atas, kiranya sangatlah jelas dan terang benderang adanya. Saudari memberikan suatu keterangan dan atau suatu pernyataan yang disandarkan dan atau diperoleh dari orang lain. Gitu. Dimaksudkan, saudari tidak melihat, mendengar, mengalami, mengetahui, merasakan sendiri langsung rangkaian peristiwa tersebut atau dimaksud, baik sebelum, saat, atau sesudah dugaan tindak pidana terjadi. Seperti kemarin sudah disampaikan tuh di akunnya itu kan, bahwa seolah-olah terkesan bahwa itu sudah terjadi. Gitu. Karena klien kami sendiri istilahnya dipanggil aja dulu ya, gitu ya. Gitu. Saya kira itu beberapa poin yang ada, poin yang lain. Nanti kami akan kirimkan ini. Bang, sebelumnya kan ada laporan dari Mbak Erin gitu terhadap akun yang menyebarkan dugaan itu penganiayaan itu. Tapi prosesnya masih berjalan atau enggak sih? Ya mungkin satu harapan dia semua ya. Saya melihat peristiwa ini terkesan klien kita itu seolah-olah orang yang paling orang yang paling menzalimi. Padahal fakta yang terungkap juga, fakta yang terjadi. Saudari H ini juga adalah orang yang ya, patut kita duga menggunakan cara-cara jika yang tidak bagus juga. Apakah diperbolehkan cara dia memposting itu kan data privasi orang. Jadi jangan seolah-olah semua orang melihat seolah-olah klien kita yang seolah-olah menzalimin saudari H ini. Padahal faktanya perilaku beliau juga menurut kita ada yang keliru-keliru juga gitu. Jadi ini harus berimbang gitu loh. Jangan di frame melulu gitu loh. Makanya kami datang ke sini, kami upaya hukum. Kami memberitahu bahwasanya apa yang dilakukan dari saudari H ini juga tidak layak juga berdasarkan aturan undang-undang yang berlaku. Cukup ya. Mbak Erin, ini kan H juga udah ngelaporin soal dugaan penganiayaan. Nah, Mbak Erin ketika nanti dimintai keterangan apakah siap hadir? Sangat siap sekali karena saya punya buktinya semua. Ya, sebagai warga yang baik, tentunya klien kami akan mengikuti mekanisme prosedur yang ada. Tapi perlu dipahami gitu loh. Katakanlah yang informasi kami terima gitu. Mengenai penganiayaan itu kan tentu harus terpenuhinya ya, poinnya juga yang seperti apa, apakah ringan, berat, bahkan menimbulkan kematian. Tapi pada kesemua itu ya tentunya harus bisa dibuktikan dengan adanya yang pertama itu visum, yang kedua saksi, gitu. Ya saya kira kami yakin dan percaya bahwa kepolisian Indonesia itu sangat profesional dan presisi dalam hal ini. Ya, ketika visum itu juga nanti apakah ada atau tidak kan gitu. Ini ada pemanggilan ke Erin mungkin? Ke Erin mungkin kan banyak juga di luar nih netizen yang justru menyerang ke Erin. Tanggapan ke Erin sendiri seperti apa sih? Ya cobalah apa maksudnya dipahami ini semua. Maksudnya saya bagaimana sih maksudnya seorang tuan rumah yang punya rumah dan melindungi anaknya, tapi data pribadi semua di share. Coba bagaimana ibu-ibu mana yang nggak marah? yang nggak berkenan. Support anak-anak sendiri gitu, gimana ngeliat Kak Erin dihujat? Ya anak saya